Wan Ning, aku tanya kamu sekali lagi. Apakah kamu menyukai kakakmu? Fu Tingxiao. Sah diam. Apa yang kamu inginkan untuk dunia? Wang Di. Nyonya, kami tidak menemukan gelangmu, tapi di lemari pakaian Nona Qin, ditemukan sebuah kemeja pria. Bukankah ini kemejaku? Ah Niu, kenapa kamu menyembunyikan kemejaku? Kamu sebenarnya mau apa? Ini adalah saat kamu menyelamatkanku 10 tahun lalu. Aku hanya menyimpannya sebagai kenang-kenangan. Kalau begitu, bagaimana dengan bekas lipstik di sini? Itu tersangkut karena aku tidak sengaja. Kamu. Nyonya, kami juga menemukan golongan darah B di kamar Nona Qian. Ini privasiku. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Ah. Kak Tingxiao. Aku ingin setiap hari saat membuka mata bisa melihatmu. Ingin kamu mencium dan memelukku. Wan Ning, kamu sudah menulis hal seperti ini. Tapi kamu masih tidak mengakui kalau kamu suka Tingxiao. Sebagai tambahan, aku akan mengantarmu ke sekolah terbaik. Agar kamu belajar dengan baik. Bukannya memikirkan hal seperti ini. Apakah kamu sudah menghafal semua isi bukumu? Tingxiao adalah satu-satunya pewaris keluarga Fu kami. Kamu adalah anak angkat keluarga Fu. Kalian adalah saudara. Bagaimana mungkin kamu punya pikiran seperti itu? Tingxiao adalah satu-satunya pewaris keluarga Fu kami. Apakah kamu ingin melihat Tingxiao hancur dan kehilangan nama baik? Tidak perlu lagi mengangkat kepala untuk menjadi manusia, kan? Ibu Fu, aku dan kakak tidak punya hubungan darah. Mengapa aku tidak boleh menyukainya? Selain itu, aku adalah anak angkat keluarga Fu. Kita sebenarnya satu keluarga. Lagi pula, aku hanya diam-diam menyukai kakak. Diamlah. Kalau aku tahu akan begini, pasti aku tidak akan melakukan kesalahan ini. Sejak awal seharusnya tidak melihatmu dengan kasihan. Biarkan Tingxiao membawamu pulang untuk diadopsi. Bibi, tenangkanlah diri Anda. Meskipun Wan Ning sudah tinggal di keluarga Fu selama lebih dari 10 tahun. Namun pada dasarnya dia adalah gadis desa. Sederhana dan tidak beradab. Tidak mengerti norma. Masih bisa dimaklumi. Xin Yan. Wan Ning dulu pernah membuatmu alergi. Hampir kehilangan nyawa. Sekarang kamu malah membela dia. Xin Yan, memang pantas disebut orang dari ibu kota, putri keluarga kaya yang dipuji orang. Kami, Wan Ning, kalau saja kamu setengah matang dan pengertian seperti dia, pasti lebih baik. Song Xin Yan, aku menganggapmu sebagai sahabat terbaik. Baru saja memberitahumu tentang hal ini. Kamu malah menuduhku mencuri gelang Ibu Fu. Dengan sengaja membawa orang untuk menggeledah kamarku. Kamu keterlaluan. Xinyan tidak ingin kamu terus membuat kesalahan. Dia selalu memikirkan kamu. Kamu bukan hanya tidak tahu berterima kasih, tapi kamu malah menyalahkannya. Wan Ning. Sangat mengecewakan saya. Jangan panggil saya kakak. Kamu tidak tahu malu seperti ini. Saya tidak seperti kamu. Go is a. Jangan panggil kakak. Kamu tidak tahu malu seperti ini. Aku tidak seperti kamu. Tidak seperti kamu. Qin Xiao Wan Ning memang agak keras kepala. Bagaimana kalau kita mengirimnya kembali ke kampung halamannya? Dengan begitu dia tidak hanya bisa menjauhimu untuk sementara. Selain itu, lingkungannya sederhana. Mungkin dia bisa lebih tenang belajar di sana. Ide ini bagus.
Tugas dengarkan Xinyan. Malam ini kamu pindah sekolah. Tunggu sampai lulus baru ajak dia pulang. Aku tidak mau. Setelah orang tuaku meninggal secara tak terduga, sepertinya aku tidak punya keluarga lagi. Mami Feng, aku juga adalah anakmu. Jika kamu tidak menginginkanku, aku bisa tetap di sekolah. Bahkan saat liburan tidak kembali ke rumah kaya. Sekarang seluruh ibu kota, siapa yang tidak tahu kamu adalah anak angkat keluarga kaya? Apa kamu ingin orang lain berpikir keluarga kaya memperlakukan anak angkatnya dengan buruk? Dan lagi, sampai saat ini, kalau kamu menyimpan dendam, mengungkapkan apa yang terjadi hari ini. Kalau begitu, bagaimana kita akan berperilaku di masa depan? Aku tidak akan melakukannya. Keluarga Fu telah memeliharaku selama 10 tahun. Dalam hatiku hanya ada rasa terima kasih. Bagaimana aku berani menyalahkan? Wan Ning, aku tanya lagi sekali terakhir padamu. Apakah kamu menyukai kakakmu, Fu Tingxiao? Tentu saja. Orang tuamu meninggal secara tiba-tiba. Tidak ada yang mengajarkanmu tentang norma dan aturan. Itu membuatmu jadi seperti sekarang ini. Aku juga ada salah. Seharusnya tidak membiarkanmu merasa kesepian. Selalu memanjakanmu. Sekarang kirim kamu kembali ke kampung halaman untuk belajar. Mengasah sifatmu. Ini juga untuk kebaikanmu. Tunggu sampai kamu belajar dengan baik. Kami akan menjemputmu kembali. Orang-orang segera pindahkan dia kembali ke kampung halaman. Ah. Jangan. Kakak, aku mohon padamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun tahu tentang ini. Kakak, pergi kali ini dan renungkan dengan baik. Tunggu sampai kamu benar-benar berubah. Aku akan menjemputmu sendiri. Bawa dia pergi. Ibu. Hei. Ku dengar kamu dari Kyoto, Nona ya. Berarti kamu pasti kaya, kan? Kasih aku sedikit uang. Aku tidak punya uang. Aduh, kamu masih berpura-pura padaku. Ya, apa kamu merendahkan aku? Tidak, aku mau istirahat. Kamu ya? Aduh. Hubungi kakak. Kakak akan datang menyelamatkanku. Kenapa sinyal hilang? Hei. Nona Qin. Kamu mau melapor? Ya. Aku sarankan jangan buang-buang tenaga. Aku dengar kamu tidak tahu malu, ingin menggoda pewaris keluarga Fu, HMPH. Ternyata dia sama sekali tidak menginginkanmu. Tanpa ibu Fu dan kakak, tidak ada yang tidak menginginkanku. Kamu masih berani membantah. Sebuah ayam kampung yang diadopsi keluarga kaya selama beberapa tahun, benar-benar menganggap dirinya sebagai putri bangsawan. Kamu sudah di sini seminggu. Kenapa mereka tidak datang menjengukmu? Kamu di dalam saja menyapu toilet. Kalau tidak bersih, jangan harap keluar. Jangan keluarkan aku. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Memang cuma ayam kampung. Masih mau menggapai keluarga kaya jadi burung phoenix. Benar-benar bermimpi di siang bolong. HMPF. Kamu di dalam sana bersihkan toilet saja. Kalau bersih, jangan harap keluar. Berapa hasil dari soal ini? Apakah 4 atau 3? Kalau aku sih 4. Benar, itu 4.
Tempat yang terkutuk ini benar-benar miskin. Bahkan tidak ada jalan yang baik. Sayang sekali uang saya yang puluhan ribu itu. Kakak sepupu. Ini pasti Fu Shao, kan? Kamu mengenaliku. Oh, Song Miao adalah sepupuku yang jauh. Dia juga teman sekamar An Ning. Kebetulan mereka belajar bersama. Jadi saya hanya mengingatkan dia untuk menjaga yang baik. Sekarang bukan saatnya untuk kelas pagi. Di mana Qin Wan Ning? Kenapa dia tidak ada? Kamu saja bersihkan toilet di dalam. Kalau tidak bersih, jangan harap bisa keluar. Jangan biarkan aku keluar. Nona Qin tidak bisa bangun pagi. Tidak pernah ikut kelas pagi. Memang begitu. Juga tidak ada yang bisa mengurus dia. Apa? Aku yang menyuruh dia datang. Ini memang untuk menyuruh dia datang. Belajar bukan untuk bersikap manja seperti nona besar. Kamu sampaikan padanya, kalau nilainya tidak naik. Jangan harap aku akan menganggapnya sebagai ayahku. Masih berani tidur, cepat bangun. Masih berani tidur, cepat bangun. Qin Waning. Kamu masih menganggap dirimu sebagai putri keluarga kaya. Tuan Fu bilang. Mulai sekarang kamu jangan harap bisa kembali ke keluarga Fu, kakak. Apa dia benar-benar bilang begitu? Tapi tenang saja. Meski tanpa luka, aku juga tidak akan membuatmu kekurangan pria. Ganti pakaian. Aku akan kenalkan kakak malam ini. Aku tidak butuh. Masih ada urusan. Wu Huan. Kalau begitu aku akan menelanjangi kamu di lapangan, biar teman-teman bisa melihat dengan jelas. Sebenarnya aku salah apa? Kalian mau memperlakukanku seperti ini? Siapa yang menyuruhmu punya wajah seperti wanita penggoda? Memikirkan orang yang tak seharusnya dipikirkan. Kalau kamu tidak mau mengganti, maka kami akan membantumu, membunuh. Jangan ah. Kak Jia. Inilah yang aku katakan padamu, barang bagus dari ibu kota. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Hahaha. Gadis kecil, maukah kau menyerah padaku? Asalkan kau melayaniku dengan baik. Setelah ini, tidak ada yang berani mengganggu kamu di tanah seluas ini. Haha. Kamu lihat, jangan sentuh aku. Kakakku adalah orang terkaya di ibu kota. Kalau kamu berani mengganggu aku, dia pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Kakakmu sudah lama tidak menginginkanmu. Kamu hanya seorang anak angkat dari keluarga kaya. Kalau dia peduli padamu, apakah dia akan mengirimmu ke tempat seperti ini? Jangan pakai dia untuk menakut-nakuti aku. Lepaskan aku. Qin Xiao, jangan terburu-buru. Aning tidak mengangkat telepon. Mungkin dia cuma sedang ngambek padamu. Tunggu sampai dia sadar. Dia akan datang mencari kamu. Ah. Huhuhuhuhuhu. Kalian sedang apa? Ahahaha. Ternyata aku tidak mengangkat telepon karena untukmu dan pacarmu. Posisi utama. Kalian sedang apa? Ah. Karena kamu menemukan wakil kepala, aku tidak akan berbohong lagi. Nona Qin, dia terus bolos pelajaran. Belakangan ini dia juga suka sama Jiage.
Sampai nekat ingin berkencan dengannya. Aku di sini untuk mengajarinya sekolah. Kakak, kamu juga tidak ingin Feng Shao melihat ada jejak pria lain di tubuhmu, kan? Qin Wanning, kamu benar-benar tidak rela berpisah dengannya. Fu Shao, kita sudah dewasa seperti ini. Hanya sekadar pacaran saja. Fu Shao, kamu tidak akan mengurus sampai ke situ, kan? Hahaha, kamu berbohong. Saya tidak. Kakak, segera pulang saja. Aku dan dia bukan seperti yang kamu bayangkan. Aku tahu. Cukup. Aku suka kamu. Apakah kamu tahu apa itu harga diri dan mencintai diri sendiri? Begini, kakak, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong bawa aku pulang. Di sini mereka tidak akan membiarkanku pergi. Jian Yu, kupikir mengantarmu ke sini tidak terlalu terburu-buru. Baru beberapa hari datang, sudah melupakanku begitu saja. Baiklah. Mulai sekarang kau harus bertahan di sini sendiri. Kakak, aku salah. Kakak, aku benar-benar sangat mencintaimu. Ah. 傅鼎翔，为什么不救我？ Orang tuaku khawatir aku bermimpi buruk dan menjaga aku setiap malam setelah kecelakaan mobil. Aku depresi dan tidak bisa makan. Kamu yang tidak pernah masuk dapur, memasak sendiri. Hanya agar aku bisa makan lebih banyak. Selama aku bahagia, kamu memenuhi semua permintaanku. Tapi sekarang, maaf. Aku salah. Aku tidak akan berani menyukaimu lagi. Aku sial. 3 tahun telah berlalu. Wan Ning juga seharusnya sudah lulus. Pasti dia sudah berubah. Sudah waktunya untuk menjemputnya pulang. Tuan Kaya, apakah Anda mencari Qin Wanning? Dia sekarang tidak ada di sekolah. Dia pergi mengikuti kegiatan luar ruangan. Kalau mau, aku bisa membantumu mencarinya sekarang. Cepatlah. Tidak kusangka sudah 3 tahun berlalu. Tuan Kaya masih ingat gadis kecil itu. Hahaha. Haha. Ayo, gerakannya lebih menggoda lagi. Buat aku tertawa. Hahaha. Kamu belum tahu kan? Minggu depan Tuan Fu akan menikah dengan Nona Song. Menikah. 3 tahun ini aku di sini hidupnya seperti mati hidup kembali. Dan mereka akan bersatu selamanya. Kak Jia, tidak baik. Fufu datang mencarimu. Apa? Serius? Kak Jia, kamu jangan sampai Fu Shao tahu kamu dengan. Kamu tunggu di luar. Aku punya cara untuk menghadapinya. Seorang wanita cantik dengan tubuh yang lentur seperti ini, sangat disayangkan jika kita tidak bisa tidur bersamanya lagi. Lebih baik hari ini kita menemani dia sekali lagi. Ahahaha.
Nona Qin. Setelah keluar, jaga mulutmu baik-baik. Kalau tidak, video dan foto ini akan tersebar ke seluruh dunia. Saat itu nanti, semua orang akan melihatmu merendahkan diri demi mendapatkan kesenangan. Cepat pakai bajumu. Ayo pulang ke sekolah bersamaku. Cepat. Hahaha. Aku ternyata bisa keluar hidup-hidup. 活着离开了。 Wan Ning, kami datang menjemputmu pulang. Kamu adalah Wan Ning. Kamu adalah Wan Ning. Kenapa kamu jadi kurus sekali? Sekarang anak muda menganggap kurus itu cantik, apalagi kita. Hai Ning, sudah punya pacar. Kami hanya ingin menunjukkan sisi yang lebih sempurna di hadapan orang yang kita cintai. Menampilkan sisi terbaik. Kamu memang sangat menyukainya, bahkan rela menyakiti tubuhmu demi dia. Hanya karena tidak bisa makan saja. Keluarga kaya kami memberimu uang saku 10.000 sebulan. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa makan? Baru ketemu sudah mau menunjukkan sifat manja seperti putri bangsawan. Apakah begitu? Tidak perlu. Saya bisa sendiri. Dulu dia bahkan minta perhatian untuk membuka sebotol air. Sekarang koper yang begitu berat saja tidak mau saya sentuh. Aduh, ini menunjukkan bahwa Amin sudah lebih dewasa. Dia tahu untuk menjaga jarak dengan kakaknya. Saya rasa dia sengaja bersikap seperti itu. Salahku dulu mengirimnya ke daerah ini hingga dia menderita. Naik mobil. Terima kasih, Tuan Fu. Tidak usah. Tuan Fu. Qin Aning, aku beritahu kamu. Jangan kira kamu masih bisa seperti dulu. Saat kamu ngambek, aku langsung membela kamu. Kapan kamu bisa lebih mengerti? Tuan Fu. Tunangan Anda ada di sini. Seharusnya dia duduk di kursi depan. Apa yang terjadi dengan luka di tanganmu? Kenapa tanganmu seperti itu? Apakah ada yang mengganggumu di sekolah? Baru tahu sekarang. Ya, selama 3 tahun ini mereka tidak hanya merampas uangku, tapi juga, seringkali, tidak membiarkanku makan, memaksaku tidur di toilet. Aku dipukuli. Dipaksa untuk tidur dengan orang. Semakin lama semakin tidak masuk akal. Wan Ning sudah punya pacar. Loh, anak muda kadang suka kelewatan mainnya. Saling setuju itu hal yang wajar. Halo, Qin Wan Ning. Aku lihat kamu 3 tahun ini makin gak mirip dirimu sendiri. Kamu cuma pengen ngomong itu aja, biar aku merasa bersalah. Ya, aku kasih tahu kamu. Kalau kamu berani bilang ini ke mama saat pulang, maka kamu harus segera pergi dari sini. Mengerti? Aduh, lihat. Kamu membuatnya ketakutan. Di sekolah, siapa yang berani mengganggu putri keluarga kaya? Aku dengar dari sepupuku. Wan Ning adalah sosok terkenal di sekolah. Pacar ganti tiap minggu. Dan orang-orang sebelumnya masih terus memikirkannya. Nenek Qin. Apa yang dia katakan benar.
Kenapa kamu begitu hina? Aku mengirimmu ke sini supaya kamu belajar dengan baik dan berubah menjadi lebih baik. Bicara. Maaf, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Kamu benar-benar tak bisa diselamatkan. Saya tidak tahu kenapa Tuan Fu begitu marah. Apa yang Anda dan Nyonya Fu ingin saya ubah? Sebenarnya sudah saya ubah semua. Sekarang saya benar-benar tidak suka Tuan Fu sama sekali. Sekarang saya benar-benar tidak suka Tuan Fu sama sekali. Heh, baiklah. Sebaiknya kamu jangan biarkan aku menemukan pikiran kotormu lagi. Jika ada yang ingin dikatakan Ting Xiao, kita bicarakan di rumah saja. Bibi masih menunggu di rumah. Cari Sun Miao. Suruh dia segera datang menemuiku. Kenapa kamu belum pulang juga? Aku juga tidak tahu bagaimana keadaan Wan Ning sekarang. Kamu bilang, apakah dia akan marah karena aku tidak mengunjunginya selama 3 tahun ini? Nyonya, Anda terlalu khawatir. Anda mengirim Nona ke pedesaan. Semua demi pendidikan dan masa depannya. Benar kan? Kalau bukan karena Ma Wen terhadap Ting Xiao waktu itu. Sudah 3 tahun. Aku juga berharap bisa memutuskan semua pikiran yang tidak realistis itu. Bawang. Selamat pagi, Nyonya. Waning. Kau memanggilku apa? Aning. Apakah kau masih menyalahkanku? Bahkan tidak mau memanggilku Mama. Ekspresi apa itu? Setidaknya aku yang membesarkanmu. Loh, tapi cuma mengirimmu ke desa selama 3 tahun. Kenapa begitu sulit bagimu saat disentuh sedikit saja? Jin Xia, diamlah. Adikmu baru saja kembali, dan dia tinggal di desa selama begitu lama. Sekarang belum terbiasa juga wajar. Nyonya, Anda memegang luka di tanganku. Ya Wan Ning. Ada apa ini? Kenapa lukanya bisa seperti ini? Cepat panggil dokter. Cepat pergi panggil dokter. Tidak perlu terbiasa lagi. Tidak perlu berlebihan. Anakku perempuan. Apa yang terjadi padamu? Dulu kalau terluka sedikit, kamu pasti menangis 2 tetes air mata. Sekarang terluka parah seperti ini. Kamu malah diam saja. Aning, selama 3 tahun ini, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Jatuh. Nyonya, tak perlu bersedih. Aning, Aningku. Apakah kamu masih menyalahkanku? Selama 3 tahun ini aku tidak peduli padamu. Bukan. Ini cuma luka ringan saja. Istirahat beberapa hari pasti sembuh. Daging busuk sepertimu. Paling-paling cuma bisa dipakai masker wajah. Apakah ini masih gadis cerah yang dulu? Kenapa setelah 3 tahun sekolah di desa bisa jadi seperti ini? Saya rasa dia akhirnya menyadari jati dirinya. Tahu harus merendah di hadapan Nyonya dan Tuan Muda. Menjadi Wan Ning yang kecil. Bibi. Wan Ning, aku sudah 3 tahun tidak pulang. Tidak heran kalau agak canggung. Nanti juga akan membaik. Lepaskan. Kamu mencubit sakit. Waning, maafkan aku. Aku tidak menyangka kamu begitu rapuh. Aku hanya menopangmu dengan lembut, tapi kamu malah pingsan. Ini yang kamu sebut menopang dengan lembut. Waning, maafkan aku. Aku tidak menyangka kamu begitu rapuh. Aku cuma menyentuhmu pelan saja, supaya paham.
Ini namanya cuma menopang aku sedikit. Kamu sudah cukup. Xinyan juga bukan sengaja. Sudah kembali semua. Kenapa berdiri di sini? Cepat masuk dan periksa dokter. Benar. Ting Xiao benar. Baiklah. Mari masuk dulu dan makan. Aku sudah menyuruh pelayan memanggil dokter. Aku memperingatkanmu. Aku dan Ting Xiang akan segera bertunangan. Sebaiknya kamu mengerti situasinya. Cepat keluar dari keluarga Fu. Hanya Fu Ting Xiao. Aku tidak mau. Kalau kamu mau, terserah kamu. Aning. Duduk di sini. King Aning. Aku sedang berbicara denganmu. Kedepannya, aku akan menjaga jarak dengan Tuan Fu. Wan Ning sudah mengerti. Wan Ning, lebih baik duduk di samping ibu. Kamu sudah lama tidak menemani ibu makan. Nyonya, aku sudah nyaman duduk di sini. Aku memang seorang yatim piatu, bisa diadopsi oleh Nyonya. Duduk di sini sambil makan. Wan Ning sangat puas. Wan Ning, apa yang kamu katakan ini? Kita ini kan satu keluarga. Nona, ini sup iga kesukaanmu. Ibu yang memasaknya sendiri. Teman. Saya sudah merepotkanmu sekali lagi. Aku sendiri saja yang melakukannya. Nyonya sudah merepotkanmu sekali. Aku sendiri saja yang melakukannya. Kakak minum sup. Sekolah. Kamu juga coba masakan ibu. Aku tidak mau minum. Aduh. Maaf. Maaf, Wenting. Saya tidak sengaja. Saya tidak mengambilnya. Maaf. Haha. Wan Li, maaf. Saya benar-benar bukan hantu. Kiao Ningsinyan sudah bilang. Dia tidak sengaja. Kamu sedang melakukan apa? Aku lihat selama 3 tahun ini kamu sama sekali tidak belajar. Aku tidak mendorongnya. Aku sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kamu masih ingin berkelit. Sejak kamu kembali hari ini, kamu terus bersikap aneh. Ayah kita tidak berutang apa-apa padamu, kan? Jika kamu tidak ingin kembali, pergilah. Ting Xiao, diamlah. Wan Ning, kau brengsek. Dia bukan maksudnya begitu. Ibu Wan Ning. Jangan biarkan dia tinggal. Aku ingin lihat sampai kapan dia akan ribut. Kalau tidak tahu, orang kira ayah kita berutang padanya. Bukankah dia mau pergi? Biarkan dia pergi. Biarkan saja. Wan Ning, di luar hujan deras sekali. Kamu mau kemana? Ibu Wan Ning. Tenang saja. Dia tidak akan kemana-mana selain dari keluarga Fu kita. Nanti dia akan kembali dengan patuh.
Dulu, aku naif mengira tempat ini adalah rumahku. Aku adalah putri keluarga Fu. Kemudian aku baru tahu. Terbang kemanapun. Langit dan bumi adalah satu burung camar. Aku memang tidak punya rumah. Kakak, maaf ya. Wan Ning, dia kelaparan karena aku. Aku minta maaf atas namanya. Ah, Ting Xiao mengejekmu. Adik perempuan adalah adikku. Aku tidak akan berdebat dengannya. Terima kasih. Andai Wan Ning sepertimu yang penuh pengertian. Hei Kisia, kamu mau kemana? Tidak ada apa-apa. Aku keluar ada urusan sedikit. Apakah kamu mau menemui Wan Ning? Qin Xiao, kamu terlalu memanjakan dia biasanya. Itu sebabnya Wan Ning selalu tidak bisa melupakanmu. Dia sudah bukan anak kecil lagi. Kalau hujan, dia harus tahu kembali ke kamarnya sendiri. Tidak bisa. Dia sudah takut petir sejak kecil. Aku tidak bisa pergi mencarinya. Aku tidak tenang. Ha. Qin Wan Ning. Tunggu aku. Fu Ting Xiao adalah milikku. Niu niu niu. Niu, jangan takut. Kakak ada di sini. Kakak akan melindungimu dan menemanmu. Qi Waning, apa kamu benar-benar ingin meninggalkan keluarga Fu? Meninggalkan keluarga Fu, pergi dariku. Kamu mau kemana lagi? Asal kamu menoleh. Kalau menoleh, aku akan mengantarmu pulang. Siput. Siput. Wan Ning, jangan buat aku kaget. Su Wan Ning. Ma Niu. Kamu sudah sadar. Kenapa kamu di sini? Kamu sakit. Saudara perempuanku di masa depan pasti akan merawatmu. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih pada hayalanmu. Kalau tidak, aku dan Ting Xiao tidak akan bisa menikah secepat ini. Oh iya, adik perempuan tidak akan cemburu, kan? Lagi pula, kamu punya banyak pria di kampung halamanmu. Orang-orang itu memang kamu yang atur. Aduh, kamu ketahuan. Lalu bagaimana ini? Song Xinyan, kamu tidak takut kakakku tahu? Dia tidak akan tahu. Sedangkan kamu, silakan pergi dan bicaralah padanya. Lihat apakah dia akan percaya. Kamu bisa menipunya untuk sementara. Apa bisa menipunya seumur hidup? Tentu saja saya bisa. Ceritakan semua yang terjadi pada Qin Waning selama 3 tahun di kampung halaman. Satu persatu tanpa ada yang disembunyikan. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Ceritakan semua yang terjadi pada Qin Waning di kampung selama 3 tahun ini. Satu persatu kepadaku. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Apa yang tidak ingin aku ketahui? Katakan semuanya padamu. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Pergi. Sepuluh. 1. 0.
Cepat makan obatnya. Setelah merawatmu, aku masih harus pergi ke Ting Xiao untuk mengganti perban. Aduh, kamu tidak tahu. Kemarin Ting Xiao tahu aku terluka. Dia sangat sedih. Merawatku sepanjang malam. Jadi, apakah Fu Ting Xiao sangat pantas kamu pamerkan? Kamu tidak peduli. Bukankah ini yang kalian harapkan? Fu Ting Xiao. Aku tidak mau kamu sedih. Qin Wanning, jangan pura-pura lagi. Kamu hanyalah seorang gadis yatim piatu. Kalau kamu tidak pegang erat, Fu Ting Xiao sudah lama jadi pengembara di jalanan. Cepat makan obatnya. Jangan main sandiwara menyiksa diri di sini. Kamu pasti ingin Ting Xiao merawatmu lagi, kan? Cepat makan. Sudah kubilang tidak mau makan. Peluk. Lihat-lihat. Tidak apa-apa kan? Ting Xiao, jangan salahkan Wan Ning. Ini salahku sendiri. Kamu tidak perlu membelanya. Aku sudah melihat semuanya. Wan Ning, kamu keterlaluan. Aku tidak memintamu menyelamatkanku. Kalau kamu merasa aku keterlaluan, aku bisa meninggalkan ayah. Baru saja aku menemui teman sekelasmu, Song Miao. Melihat melalui matamu. Ting Xiao, dengarkan aku. Sebenarnya selama 3 tahun ini, kamu ganti pacar setiap minggu, dan sering bolos untuk berkencan dan berkelahi. Qin Wanning, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Fu. Kamu masih tahu apa? 3 tahun yang lalu. Bukankah Tuan Fu tahu bahwa saya tidak tahu malu? Fu Xia yang mengirim saya pergi dulu. Bukankah itu agar saya bisa melupakan Tuan Fu? Sekarang saya sudah berhasil. Mengapa Tuan Fu marah? Tentu saja karena kamu merendahkan diri sendiri. Apakah kamu masih bisa menghadapi orang tuamu yang sudah meninggal? Saya menjadi seperti ini bukan salah saya. Tuan Fu, meski aku rela merendahkan diri, sekarang ini juga tidak ada urusannya denganmu. Kamu ini, Qin Xiao, tenanglah. Waneng, mungkin cuma karena tadi malam aku sedang kesal padamu. Lagi pula cuma kehujanan saja. Dia punya hak apa untuk marah? Aku kakakmu. Aku berhak mendidikmu. Sekarang aku memerintahkanmu untuk minta maaf pada Xinyan. Kakak, kamu lupa kalau namamu Fu. Namaku Qin. Ayah dan ibu. Kau begitu membenci. Kami hanya membawamu ke desa selama 3 tahun. Apa kau sampai-sampai tidak mau pulang ke rumah ini? Jangan lupa bahwa kami yang menghidupimu. Tanpaku, kau sudah mati sejak lama. Jadi, apa yang kau inginkan agar aku lakukan untukmu? Minta maaf. Maaf. Kamu bilang, kamu masih mau mengakui aku sebagai kakakmu atau tidak? Mau atau tidak rumah ini? Tuan Fu ingin aku bagaimana? Aku akan seperti itu. Baiklah. Apakah sekarang kalau aku suruh kamu mati, kamu juga akan setuju? Bisa, bisa. Nyawa ini anggap saja sebagai pengembalian kepada Buddha. Wan Ning. Wan Ningku, apa yang kamu lakukan ini?
Hal bodoh. Saudaramu tidak bermaksud seperti itu. Nyonya Fu. Tuan Fu. Apakah ada yang ingin kalian minta untuk saya lakukan? Silakan katakan. Ini salah ibu. Ibu tidak akan memaksa kalian lagi. Tidak akan mengantar kalian pergi lagi. Saya pasti akan menyayangi kalian dengan baik. Kenapa kamu jadi seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi padamu, anakku? Kamu, bagaimana bisa jadi seperti ini? Sebenarnya apa yang terjadi padamu, anakku? Tidak bisa dibersihkan. Nyonya Fu, Tuan Fu. Apakah kalian masih tidak puas padaku? Katakan saja apa yang harus aku ubah. Bibi, semua kesalahan ini adalah kesalahanku. Aku seharusnya tidak memberitahu Wan Ning tentang pernikahanku dengan Ting Xiao. Wan Ning jadi tahu aku akan menikah dengan Ting Xiao. Itulah sebabnya dia mendorongku. Ting Xiao juga ingin menghukumnya. Tidak kusangka Wan Ning sekuat itu. Bahkan rela menyakiti dirinya sendiri. Anak baik. Ini bukan salahmu. Wan Ning. Sudah 3 tahun. Lepaskan saja Ting Xiao, Wan Ning. Aku juga sudah tidak mempermasalahkan apa yang pernah kamu lakukan. Tapi sifatmu ini harus kamu ubah. Sudah 3 tahun. Tidak belajar apa-apa yang lain, tapi malah belajar keras kepala. Wan Ning. Kenapa kakimu berdarah? Ah, Wan Ning. Panggil dokter. Dokter. Aku rasa kita harus lebih berhati-hati soal sekolah. Wan Lin, ini terlihat seperti keguguran. Kalau ini sampai tersebar, bagaimana dia bisa menjalani hidup nanti? Tidak akan terjadi. Wan Ning, kamu bilang ke Ibu Fu. Kamu tidak akan melakukan hal yang merusak nama baik keluarga ini. Benar kan? Katakanlah. Kalau kalian pikir begitu, ya sudahlah. Kamu hamil di luar nikah. Sudah sangat mempermalukan keluarga Fu kami. Aku sangat kecewa padamu. Dasar perempuan. Sungguh menjijikkan. Aku bilang. Semua ini adalah ulah Song Xinyan. Kamu harus. Kamu sudah sadar. Selama berabad-abad, kenapa kamu mau menuduhku atas hal sebesar ini? Selama 3 tahun ini, aku selalu bersama Ting Xiao. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Lagi pula, kamu sedang berkencan dengan pacar, bukan aku yang memaksamu untuk tidur dengan pria-pria yang tidak jelas. Cukup. Sudah seperti ini. Kamu masih ingin mencemarkan nama Xinyan. Ting Xiao. Bibi. Aku mohon kalian, lihatlah karena Wan Ning sekarang terluka dan keguguran. Maafkan dia ya. Kau pergi saja. Xian. Siapa yang membiarkanmu berbicara dengan baik? Qi Wan Niang. Sekarang kau berani menganiaya Xian di depan kami. Perbuatan bodoh yang kau lakukan. Kau sendiri yang harus menanggung akibatnya. Aku tidak akan peduli padamu lagi. Qin Xiao dan Maning juga karena sangat menyukaimu. Tapi tidak apa-apa. Nanti setelah aku menikah dengan keluarga Fu, aku akan meluangkan lebih banyak waktu untuk menemaninya dengan baik. Setelah waktu berlalu, dia akan mengerti dengan jelas. Bibi, mari kita beri Wan Lin satu kesempatan lagi. Aku percaya meskipun dia bertingkah seenaknya,
Dia juga tidak akan menjadi orang ketiga yang merusak hubungan kakak ipar. Orang ketiga. Baiklah, urus dirimu sendiri. Yuk, kamu temani Bibi saja. Dia punya masalah jantung. Jangan sampai sakit. Hatimu terlalu lembut dan baik. Itulah sebabnya kamu selalu dibully. Selama aku bisa menikah denganmu, aku sama sekali tidak merasa dirugikan. Bahkan, lihat aku sekarang. Bukankah kamu baik-baik saja? Qin Aining dan Xinyan sampai sekarang masih menunggumu. Kalau kamu punya sedikit hati nurani, jangan lagi melakukan hal yang menyakitinya. Tidurlah. Duduk, jangan bilang apa-apa. Siapa berani melaporkanku? Kamu berani melawan balik. Kenapa aku tidak berani? Sepertinya kamu masih kurang percaya diri. Kamu ayam kampung yang datang dari desa, berani merebut hantu kesayanganku. Apa kamu lupa dengan sekelompok orang yang bahkan namanya pun tak bisa disebutkan? Pria. Antri, rasanya dicintai. Maaf. Saya bersumpah. Apa yang kamu lakukan padaku pasti akan mendapat balasan. Balasan. Jangan lupa, aku punya video hebat tentangmu di ponselku. Dan juga foto seluruh tubuhmu. Dalam hidupmu ini, kau sudah benar-benar hancur karena aku. Dalam hidupmu ini, kau sudah benar-benar hancur karena aku. Oh, sombong sekali. Dulu bagaimana bisa percaya? Bagaimana bisa percaya ada orang yang mau berteman dengan anak angkat? Kamu juga pantas. Oh, benar. Aku lupa memberitahumu. Selama 3 tahun ini, aku dan Ting Xiang sudah lebih dari sekali datang menjengukmu. Loh, tapi, setiap kali aku selalu mengatur agar dia melihatmu sedang bergaul dengan pria lain. Kamu tahu, Qin Xiao tidak mungkin menyukai wanita murahan sepertimu. Rawatlah tubuhmu yang rapuh itu dengan baik. 3 hari lagi adalah hari bahagia aku dan Ting Xiao. Nanti saja. Mai adik perempuan, aku masih butuh kamu untuk membantuku memainkan drama keluarga harmonis yang sukses ini. Haha. Bangunkan aku. Kamu antar dulu hadiahku ke keluarga Fu, lalu datang lagi. Tuan Shen dan keluarga Fu selama bertahun-tahun tidak memiliki hubungan. Anda baru saja menjalani operasi. Sungguh tidak perlu untuk hadir secara langsung di pernikahan putra tertua keluarga Fu. Saya datang bukan untuk Fu Ting Xiao, melainkan untuk penyelamat hidup saya. Lebih lagi, orang yang saya cintai. Hari ini adalah pernikahan Ting Xiao. Kamu harus lebih tenang. Kalau berani membuat keributan, aku pasti. Iya, Nyonya.
Selamat ya, ini takdir, kan? Ini Wan Ning, kan? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalmu. Iya, aku ingat Wan Ning yang dulu ceria dan manja. Kenapa sekarang jadi begitu sopan ya? Nih, Fu memang pandai mendidik anak-anaknya. Ya, benarkah? Tapi aku masih merasa dulu lebih baik. Dulu apa? Tidak ada apa-apa. Nih, Zhang, adik perempuanmu cuma belajar lebih lama di luar. Jadi lebih patuh dan mengerti keadaan. Anak ini, Wei Ning, aku melihatnya langsung suka. Aku punya seorang keponakan seumur dia, beberapa nyonya. Mari kita masuk dan bicara pelan-pelan. Ya, masuk dulu saja. Qin Wan Ning, kamu seorang anak angkat. Kenapa bisa disukai banyak orang? Qin Wan Ning, kamu hanya seorang anak angkat. Kenapa bisa disukai oleh begitu banyak orang? Nyonya Zhang itu adalah istri kaya raya yang bahkan aku pun harus mengandalkan. Tidak boleh. Aku tidak akan membiarkanmu punya kesempatan menikah ke keluarga kaya. Ini adalah hadiah dari keluarga Shen di kota selatan. Pastikan disimpan dengan baik. Kalau sampai menyinggung orang itu, bahkan tuan muda datang pun tidak bisa menyelamatkanmu. Iya. Aku pasti akan berhati-hati. Kami sangat sakit. Ini adalah hadiah ucapan selamat dari kepala keluarga Shen. Sangat berharga. Sekarang bagaimana ini? Dengar-dengar kepala keluarga Shen punya sifat aneh. Bicara lancang. Kalau dia tahu, keluarga Fu bisa kena masalah besar. Wan Ning, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan. Kalau kamu tidak puas dengan keluarga Fu, tapi tidak boleh ribut di tempat seperti ini. Aku cuma sakit kaki. Tadi sempat kehilangan keseimbangan. Saudari Wan Ning, kamu masih begitu muda. Apa mungkin kamu masih punya penyakit kaki? Atau apakah kamu ingin bilang itu semua salahku? Kamu ingin bilang itu semua salahku? Halo. Aku tidak pernah bilang begitu. Kamu sudah beberapa kali mencemarkan namaku. Aku sudah mengerti karena kamu adalah adik Ting Xiao. Aku menahan diri. Tapi hari ini adalah hari pernikahanku. Kamu bagaimana? Bibi An Ning. Pasti karena kejadian beberapa hari yang lalu. Kamu membenci keluarga Fu. Jadi kamu sengaja memecahkan hadiah. Ingin membuat keluarga Shen dan keluarga Fu bermusuhan. Wan Ning. Apakah kamu benar-benar membenci kami seperti ini? Nyonya, saya benar-benar tidak sengaja. Saya benar-benar tidak sengaja. Kalian sedang melakukan apa? Qin Wan Ning, kamu lagi membuat keributan apa lagi? Qin Wan Ning, kamu lagi membuat keributan apa lagi? Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Xian. Kamu berlutut di sini menangis seperti apa itu? Apa? Kamu ingin seluruh ibu kota melihat kami keluarga Fu jadi bahan tertawaan? Guru Fu, aku mohon jangan pukul aku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Wan Ying kenapa bisa seperti ini? Apa selama 2 tahun ini, kau disiksa oleh keluarga Fu? Aku lihat, kau sudah gemuk sekali. Hentikan. Wan Ning selalu memikirkanmu. Sekali merasa dendam, makanya dia memecahkan atap burung bangau milik kepala keluarga Shen. Apa? Memecahkan kartu ucapan kepala keluarga Shen. Bangkit saja masih merasa malu. Kita orang kaya sudah cukup memalukan. Belajar selama 3 tahun. Tidak ada yang baik yang dipelajari. Sebaliknya, malah belajar banyak hal yang salah. Seandainya saya tahu seperti ini, saya seharusnya tidak membawamu kembali. Saya benar-benar tidak sengaja. Tuan Fu,
Saya tidak akan berani lagi. Sampai saat ini, kamu masih membela diri. Kamu kira semua orang di sini matanya buta ya? Tidak melihat kamu sengaja jatuh. Aku tidak melihat. Aku tidak tahu. Kami tidak melihat ada yang menyerang Nona Qin. Tapi juga tidak melihat. Nona Qin sengaja menjatuhkan hadiah dari keluarga Sen. Mending cari orang untuk periksa rekaman CCTV saja. Pengurus. Kau pergi. Ayo, hentikan upacara pernikahan. Segera akan dimulai. Sekarang yang terpenting adalah menenangkan kepala keluarga Sen, agar tidak menimbulkan skandal antara kedua keluarga. Hal lainnya bisa dibicarakan nanti. Xian benar. Kau memang mempertimbangkan segalanya dengan baik. Kalau begitu aku serahkan padamu. Aku akan tinggal dulu di rumah keluarga Sen. Baik, kamu tenang saja. Tunggu sebentar. Qin Wanning, kamu sudah membuat masalah sebesar ini. Kamu masih ingin pergi. Aku tidak. Aku dengar, kepala keluarga Sen paling membenci orang yang berbuat salah tapi pandai berkelit, dan tidak tahu menyesal. Jadi, yang harus kamu lakukan sekarang adalah pergi ke keluarga Sen untuk meminta maaf dengan tulus. Baik, aku akan pergi. Aku akan pergi. Hei, berhenti. Meminta maaf dengan tulus. Harus menunjukkan sikap yang benar saat meminta maaf. Berpakaian seperti itu. Apa kamu ingin orang lain mengira kalau kamu sedang menggoda kepala keluarga Sen? Menggoda kepala keluarga Sen. Suruh orang mengambil bajunya dan sepatunya dariku. Dan hapus semua riasan di wajahnya. Jangan. Jangan mendekat. Jangan. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Xin Yan. Dia sudah tahu kesalahannya tahun lalu. Tidak perlu di depan umum. Biarkan dia menerima penghinaan ini. Aduh, Bibi. Anda memang terlalu mudah luluh hati. Makanya membiarkan Wan Ning terus melakukan kesalahan. Kalau hari ini tidak membuatnya menderita di depan umum, nanti kepala keluarga Sen pasti akan menuntut. Qin Xiao dan Fu Xiao saja bisa lolos. Kamu benar. Sebenarnya itu memang salahnya. Hanya dia yang menderita. Anakku bisa aman dan tidak ada masalah. Kau pergi ambilkan seember air. Aku akan menghapus riasannya sendiri. Tidak, apa tidak? Tolong, kalian biarkan aku pergi. Nona, jangan berjuang lagi. Bagaimanapun juga, tubuhmu sudah dilihat banyak orang. Tambah beberapa orang lagi juga tidak masalah. Kamu bilang apa? Bagaimana kamu bisa tahu? Tidak mungkin. Lepaskan aku. Minggir. Baiklah. Bawa dia ke rumah keluarga Sen. Tuan ini. Hotel ini hari ini sudah dipesan oleh keluarga kaya. Silakan segera pergi. Jangan ikut campur. Sungguh keterlaluan. Kepala keluarga Sen datang ke pesta pernikahan ini untuk memberi kamu muka. Tidak menyangka kalian begitu tidak tahu diri. Kamu adalah kepala keluarga Sen. Sen Zhen. Saya tidak mengenali kamu. Winnie. Akhirnya aku menemukanmu.
Fanny, maafkan aku datang terlambat. Tuan Sen, saya kotor. Jangan sampai bajumu kotor. Di hatiku, kamu adalah yang terbaik di dunia ini. Tuan Sen, Anda bisa datang ke pernikahan saya dan Ting Xiao. Kami merasa sangat terhormat. Jika Anda dan adik Wan Lin punya sesuatu untuk dikatakan, mari kita bicarakan perlahan di dalam. Tentu saja ada yang ingin dikatakan. Tapi sekarang saya ingin bertanya kepada kalian orang kaya. Mengapa kalian mempermalukan tunangan saya di depan umum? Apakah kalian tidak menganggap keluarga Sen saya di Kyoto penting? Atau apakah kalian menganggap tunangan saya Sen Zhen sudah mati? Ini. Qin Wanning adalah tunangan saya Sen Zhen. Dan juga calon nyonya rumah keluarga Sen di masa depan. Tuan Sen, tolong jangan bercanda seperti ini dengan saya, Wen Ning. Saya tidak bercanda, saya serius. Ayo ke sini. Aku mencintaimu, menikahlah denganku. Tuan Sen benar-benar suka bercanda. Sejauh yang saya tahu, Anda tidak pernah bertemu dengan Wan Ning. Bagaimana mungkin dia tunangan Anda? Selain itu, hari ini adalah pernikahan saya dan Ting Xiao. Kalau Anda datang untuk memberi restu, kami akan menyambut dengan tangan terbuka. Tapi Anda melamar di sini. Bukankah itu agak tidak pantas? Benar. Keluarga Sen kalian memang kuat. Tapi keluarga Fu dan keluarga Song kami juga bukan orang yang bisa diremehkan. Tuan Sen, sebaiknya Anda segera pergi. Jangan sampai karena saya, Anda kehilangan reputasi dan kepentingan Anda. Uang. Harta benda hanyalah benda duniawi. Bagi saya, di dunia ini, tidak ada yang lebih berharga daripada kamu. Apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku? Aku tiba-tiba melamar. Mungkin agak tiba-tiba. Kalau kamu tidak senang, kamu bisa menolak aku. Tapi aku benar-benar tulus padamu. Dan aku tidak akan pernah menyerah. Saat pertama kali aku bertemu denganmu, saya ingin menikahimu. Jadi saya baru saja kembali dari pengobatan di luar negeri. Saya tidak sabar untuk menemuimu. Tuan Sen, saya tahu Anda tulus mencintai Wan Ning. Sebagai keluarga, kita seharusnya memberi restu. Tapi saya benar-benar tidak tega untuk menyembunyikan tentang Wan Ning. Selama 3 tahun ini, kehidupan pribadinya kacau. Dia sudah menjalin hubungan dengan lebih dari 10 pria. Jangan sekali-kali tertipu oleh penampilannya. Nona Song. Saya Sen Zhen tidak memiliki kebiasaan buruk untuk tidak memukul wanita. Jika kamu berani berkata kasar kepada tunangan saya lagi, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Wali. Sejak pertama kali saya melihatmu, saya merancang cincin ini dengan tangan saya sendiri. Akhirnya aku punya kesempatan untuk memberimu langsung. Memberi apa yang aku miliki. Memberi Qin Wanning. 3 tahun ini aku sudah muak dengan semua pria yang mendekatiku. Lihat sekilas saja aku sudah ingin muntah. Saat menyelamatkan Sen Zeng pun aku juga punya niat tertentu. Tapi melihat mata bersih dan murni dia, aku tak bisa menahan diri untuk percaya padanya. Jadi, apakah kamu mau menikah denganku? Baiklah, kamu ini. Statusmu sama sekali tidak pantas untuk Tuan Sen. Dan jangan lupa hal-hal konyol yang pernah kamu lakukan.
Tuan Sen, maafkan saya. Sebenarnya aku tahu. Kamu tahu. Benar. Yang ingin aku katakan bukan aku, anak dari keluarga kaya, melainkan Wan Ning. Aku tahu segala hal tentangmu. Kau tetap ingin menikah denganku. Kau tetap ingin menikah denganku. Benar. Saya rela. Tuan Sen, apa Anda gila? Diamlah. Uang. Hal-hal yang terjadi di masa lalu bukan salahmu. Kamu tidak perlu merasa bersalah tentang itu. Benar. Tidak salah. Jadi, sudah kamu pikirkan, maukah kamu menikah denganku? Fanny, terima kasih. Mulai sekarang, kamu adalah tunanganku yang sah. Hidup ini kalian sedang apa kalian? Qiyu Waning, apa kamu tidak bisa hidup tanpa pria seharian? Kemarilah. Fu Tingxiao, bersihkan mulutmu dengan baik. Jangan takut, aku di sini. Qin Waning, kamu hanya diam saja menyaksikan. Orang luar mengintimidasi kakakmu. Bagi Wan Ning, kamu yang sebenarnya orang luar. Wan Ning adalah adik perempuanku. Sebenarnya apa yang terjadi? Qin Xiao, Wan Ning entah kapan bertemu dengan Tuan Sen dan membujuknya untuk melamar di pernikahan kita. Dengan niat mengacaukan pernikahan kita. Aku rasa dia cemburu karena aku bisa menikah denganmu. Jadi, jangan omong sembarangan. Aku tidak omong sembarangan. Qin Waning memang menyukaimu. Meski kau mengusirnya selama 3 tahun, dia sampai sekarang masih belum bisa melupakanmu. Tidak heran tadi aku memperkenalkan keponakanku kepada Qin Waning. Dia tidak bereaksi sama sekali. Ternyata dia tidak suka keluarga kita. Iya. Tidak kusangka Qin Waning yang biasanya terlihat patuh dan pengertian. Ambisinya cukup besar juga. Sebagai anak angkat saja tidak cukup. Dia malah bermimpi menjadi istri dari keluarga kaya. Qin Wanting sekalipun mencintai Sen Zenzhen, dia juga tidak akan pernah menikahi wanita yang memikirkan saudara angkatnya sendiri. Wanita yang moralnya rusak. Tuan Sen, dengarkan saya menjelaskan. Tidak perlu menjelaskan. Uang. Saya percaya padamu. Kamu percaya padaku. Tentu saja tidak percaya pada tunangannya sendiri. Apa mungkin masih percaya pada wanita ini? Iya. Betapa sederhananya alasan itu. Tapi ibu angkat dan kakak yang sudah bersama saya bertahun-tahun malahan lebih memilih percaya pada orang luar daripada percaya padaku. Jangan menangis. Mereka memang buta hati. Tidak layak menjadi keluargamu. Sen Zeng, kamu jangan di sini memecah belah. Orang lain takut padaku, Fu Tingxiao, tapi tidak takut padamu. Kalian harus benar-benar bertengkar, agar tidak sia-sia aturanku ini. Selama ini semuanya salahku. Aku yang berbicara sembarangan. Kamu sama sekali tidak pernah menyukai Tingxiao. Aku memohon padamu agar Tuan Sen tidak lagi menyusahkan Tingxiao. Kalau kamu tidak mau, aku bisa tidak menikah dengan Tingxiao. Jorok banget. Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan lupa.
Aku masih punya banyak foto rahasia kamu di tanganku. Tidak melihat saya berlutut memohon ampun. Apakah kamu sangat terkejut? Sung Xinyan benar 宋 sekali. 心言说的没错， Saya memang suka 确 senyum 实 Guo 喜欢 Fudai. 傅迪笑。我 Saya memang suka 确 senyum 实 Guo 喜欢 Fudai. 傅迪笑。 Kamu diam saja. Anak saya sama sekali tidak ada hubungan denganmu. Nyonya Fu, silakan tenang. Selama ini aku hanya diam-diam menyukai Fu Lingxiao. Di antara kami, tidak pernah ada tindakan yang melampaui hubungan saudara. Aku juga tidak berhak membuatnya jatuh dari reputasinya. Yang penting kamu tahu. Tentu saja. Aku, Qin Wanning, hanyalah anak angkat dari keluarga kaya. Aku masih memiliki kesadaran akan hal ini. Wanning, ini urusan keluarga kita. Kita pulang ke rumah dan bicara. Karena hari ini sudah mulai. Lebih baik kita jelaskan semuanya di depan semua orang. Saat aku Qin Wanning yang masih polos dan tidak tahu apa-apa, aku memang pernah menyukai kakak angkatku. Namun setelah 3 tahun latihan, saya juga sudah sepenuhnya sadar. Fu Tingxiao, dengarkan baik-baik. Saya, Qin Wanning, sekarang sama sekali tidak menyukaimu. Hari ini di sini, saya mengucapkan selamat atas pernikahanmu dengan Nona Song. Semoga langgeng hingga tua. Xiao Ergo, jika cinta sudah cukup, lebih baik kita berpisah. Merindukan wajahmu, rambutmu tidak membuatku takut. Dalam hati selalu ada perasaan padamu. Semoga setiap langkahmu. Kamu tidak tahu. Kamu pernah bilang, dalam hidup ini hanya mencintaiku seorang. Tapi sekarang, mengapa sembarang pria bisa menikahinya? Permisi, kamu, apa yang kamu katakan, benar-benar mana yang sebenarnya? Mana yang bohong? Kakak itu bisa berubah. Dulu aku mencintaimu, aku menghormati kamu. Tapi sekarang aku hanya ingin pergi dari keluarga Fu. Dari kamu, tak akan pernah bertemu lagi denganmu. Tidak mungkin. Qin Wanning. Dulu aku yang mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan hidupmu. Keluarga Fu yang membesarkanmu dengan susah payah. Hari ini tanpa izinku. Tak seorang pun boleh membawamu pergi. Kalau aku tetap memaksa membawanya pergi, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kartu ini berisi 1 miliar. Anggap saja seperti kehidupan mewah di keluarga kaya selama bertahun-tahun. Kalau aku benar-benar ingin membawanya pergi, kamu bisa apa terhadapku? Kartu ini berisi 1 miliar. Anggap saja seperti Wanning yang menikmati kehidupan mewah di keluarga kaya. Shen Zhao, keluarga Fu kami tidak kekurangan uang sebanyak itu dari kamu. Qi Yuning, baik. Uang bisa membayar budi baik keluarga Fu yang telah membesarkanmu. Tapi bagaimana dengan budi baik yang telah kau berikan untuk menyelamatkan hidupku? Apa rencanamu untuk membalasnya? Fu Tingxiao, kau terluka di tanganmu saat berusaha menyelamatkanku. Luka ini telah menyakiti hatiku selama lebih dari 10 tahun. Tapi aku juga hampir kehilangan kedua kakiku karena kamu. Akhirnya aku menghilang. Kita. Jika kamu merasa itu masih belum cukup,
那这些够了。Saat ini akhirnya tiba. Fu Tingxiao dan Nyonya Fu. 傅夫人， Apakah kalian siap untuk menerima kecaman dari hati nurani? Waning, luka-luka di tubuhmu ini. Dari mana asalnya? Waning. Apakah kamu dibully oleh teman-teman di sekolah? Apakah mereka memukulmu? Kenapa tidak bilang pada Mama? Mama akan suruh orang untuk mengajarkan mereka pelajaran sekarang juga. Nyonya Fu benar-benar sudah tua, kurang imajinasi. Orang-orang yang menggangguku, tidak mungkin hanya memukulku begitu saja. Mereka. Jangan bilang. Ini salahku. 3 tahun lalu seharusnya aku tidak mengantarmu pulang. Tapi, aku juga melakukan ini demi kebaikanmu, demi kebaikanku. Apakah kamu membiarkan mereka memperlakukan aku seperti ini? Aku tidak tahu mereka akan memperlakukanmu seperti itu. Aku benar-benar tidak tahu. Anian, kamu percaya padaku. Sejak kamu masuk ke keluarga Fu, aku benar-benar selalu menganggapmu seperti putriku sendiri. Dulu aku juga berpikir begitu. Tapi kenyataannya, setelah aku pergi, kamu tidak pernah sekalipun menjengukku, bahkan tidak pernah menelepon sekalipun. Itu karena aku. Ibu. Ibu, Bibi. Apakah ibu baik-baik saja, Bibi? Sinner. Aku akan membawa ibu ke rumah sakit dulu. Hari ini bagaimanapun juga adalah hari pernikahan kita. Kamu tinggal di sini untuk menjaga Abang Bin. Tunggu aku kembali. Winnie. Sekarang kamu sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Fu. Ikutlah denganku ke keluarga Sen. Terima kasih, Sen Zeng. Aku pasti akan meninggalkan keluarga Fu bersamamu. Tapi bukan sekarang. Aku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Baik, aku akan menunggumu. Nona Song. Kau tidak mungkin mengira aku akan membiarkanmu mempermalukan tunanganku di depan umum. Dan begitu saja membiarkanmu pergi. Kau mau melakukan apa? Tentu saja membalas dengan cara yang sama. Kamu, jangan mendekat. Aku adalah tunangan dari Voldesia. Kamu. Kalian semua. Sekarang kamu puas. Membawa Sen Zeng untuk mengacaukan pernikahanku. Membuat ibu pingsan di ranjang rumah sakit. Membuat keluarga kaya kami menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh ibu kota kekaisaran. Aku mohon padamu. Inikah yang kau inginkan? Kau sengaja melakukan ini padaku. Aku sengaja mengungkap luka batinku di depan umum. Agar semua orang tahu, aku Qin Waning adalah badut yang gagal meraih status tinggi. Agar tak ada seorang pun pria di dunia ini yang berani menikah denganku. Aku menikahimu. Tadi aku salah bicara. Aku tahu selama 3 tahun ini kamu banyak menderita di kampung halaman. Tapi aku dan ibu tidak tahu. Aku sibuk bekerja dan mengabaikannya. Ibumu juga punya sifat seperti itu. Memang ini kesalahan kami. Tapi kamu tenang saja. Mulai hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Adapun Liu Yan, aku sudah menyuruh seseorang untuk mengurusnya. Aku juga akan langsung meminta maaf ke keluarga Sen dan keluarga Song. Setelah badai ini berlalu, aku akan menikahimu. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?
Wan Ning. Sampai kejadian ini terjadi, aku baru menyadari isi hatiku. Aku mencintaimu. Kamulah wanita yang ingin kujalani sisa hidupku bersamamu. Fu Tingxiao, kamu sama sekali tidak tahu apa yang kujalani selama 3 tahun ini. Aku mengalami apa? Wan Ning, aku tahu. Pada hari aku mencari kamu, aku juga mencari teman sekelasmu, Song Miao. Dia memberitahuku. Kamu punya sifat sombong, tidak cocok dengan kelompok, sering bertengkar dengan teman-teman sekelas. Bahkan di luar sekolah kamu punya banyak pacar, sering bolos kelas untuk kencan. Fu Tingxiao, saya sering meragukan, dengan kecerdasanmu, bagaimana kamu bisa menjadi wakil presiden perusahaan? Kamu pasti tahu Song Miao adalah sepupu Song Xinyan, kan? Menurutmu dari mulutnya, bisa terdengar kata-kata baik tentang saya. Xinyan memohon sepupunya untuk merawatmu. Apakah dia juga melakukan kesalahan? Kenapa kamu selalu berusaha melawannya? Sekarang aku beritahu alasannya. Kakak, jangan-jangan mereka hanya sekadar memukulku. Ya, mereka sering menindihku di tanah. Satu demi satu. Ini tidak nyata. Kakak tidak mungkin tidak mengenal huruf-huruf itu, kan? Siapa Maning? Katakan padaku. Ini semua dibuat oleh siapa? Aku tidak tahu. Semua orang yang dicari Song Miao. Dia setiap hari membawaku ke tempat berbeda. Setiap malam mengganti pacar untukku. Jadi, kakak, apakah kamu masih mau menikahiku sekarang, meskipun aku seperti ini? Percayalah padaku. Aku tidak pernah membayangkan akan menjadi seperti ini. Apa yang kulakukan dulu semua demi kebaikanmu. Aku ingin kamu fokus pada pelajaranmu. Mengapa bisa jadi seperti ini? Kakak, kenapa kamu sedih? Aku sekarang seperti ini. Bukankah itu yang kamu inginkan? Aku akhirnya menyadari siapa diriku. Tak berani lagi. Muncul sedikit pun pikiran yang tidak pantas terhadapmu. Bukan seperti itu. Tidak seperti itu. Kamu bilang padaku, ini semua siapa yang buat? Aku ingin mereka membayar 1.100 kali lipat. Kakak merasa aku belum cukup mengalami penghinaan. Ingin aku mengingatnya lagi. Baik, katakan saja. Ini adalah pacar pertama yang diperkenalkan oleh Song Miao kepada aku. Naik taksi. Kakak bukankah juga ada di tempat itu waktu itu? Oh iya. Waktu aku minta tolong ke kakak hari itu, Song Miao jadi kaget. Jadi dia menyuruh seseorang membuat telingaku tuli di telinga kiri. Jadi kadang aku tidak membalas perkataanmu bukan karena sengaja, tapi aku memang benar-benar tidak bisa mendengar dengan jelas di satu telinga. Jangan bicara lagi. Tapi aku tidak tahu detailnya. Kakak, bagaimana kau akan membalas dendam untukku? Apa mungkin kakak tadi cuma asal bicara saja? Aku tidak. Aku akan menyelidikinya sendiri. Wan Niang, percayalah padaku. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Baiklah. Wan Niang, percayalah padaku. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Baiklah. Aku tunggu. Qin Xiao, itu Shenzhen benar-benar membuatku seperti ini di depan umum. Kamu harus membalas dendam untukku. Kalau kamu bisa bersikap jahat terhadap Wan Ting, jangan salahkan orang lain yang menggunakan cara yang sama untuk melawanmu. Kamu ngomong apa? Gu Tingxiao, kamu kembali ke sini. Seumur hidup ini, istrimu hanya bisa aku.
Hahaha ayah. Aku sudah bilang semua yang aku tahu. Aku benar-benar tahu salahku. Tolong maafkan aku. Ayah, kamu sedang bermimpi. Ah. Aku dengar nih. Kamu menggunakan tangan ini untuk memukul telinga Wan Ning yang tuli. Sialan. Aku benar-benar sudah tahu salahku. Semua ini adalah perintah dari bajingan Sumiao itu. Sampah. Orang sini. Bawa dia turun dan tangani. Ya. Giliranmu sekarang. Jangan. Ah. Tolong. Kekaf-kaf. Lepaskan dia. Wan Ning. Kenapa kamu datang? Maaf. Nona 7. Saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Tolong, beri saya satu kesempatan. Baiklah. Terima kasih, Nona Qin. Terima kasih, Nona Qin. Qin Wan Ning, kau benar-benar orang yang berhati lembut dan lemah. Sampai-sampai kau begitu mudahnya melepaskan aku. Song Miao. Langsung saja mati. Itu terlalu murah untukmu. Aku sudah menyiapkan cara kematian yang lebih kejam untukmu. Berhenti di situ. Aning. Melepaskannya seperti ini bukankah terlalu murah? Meski Song Miao sudah melakukan banyak hal yang menyakitiku, tapi bagaimanapun itu adalah nyawa manusia. Aku dengar di luar negeri ada banyak suku dengan pria lebih banyak daripada wanita. Bagaimana kalau kita kirim dia ke sana saja? Juga bisa dianggap sebagai kontribusi untuk pertumbuhan penduduk dunia. Bajingan. Kau berani mempermainkanku? Ya. Siapa yang memberimu keberanian? Berani berbohong padanya seperti itu? Saudaraku, apakah aku telah melakukan kesalahan? Tidak. Dia yang tidak tahu diri. Mengkhianati niat baikmu. Aku akan memanggil orang untuk mengurusnya sekarang juga. Menteri, jangan. Menteri, aku benar-benar tahu salahku. Pergi. Tunggu aku. Jiao Wan Ning, bajingan. Kalau berani, sekarang bunuh aku. Kurangi usaha kamu. Ya. Provokasi tidak ada gunanya bagiku. Aku pasti akan membuatmu menderita. Provokasi tidak ada gunanya bagiku. Aku pasti akan membuatmu menderita. Kamu kasih aku makan apa? Mulai sekarang. Setiap detik kamu harus berhubungan dengan orang. Kalau tidak, kamu harus menanggung rasa sakit yang menusuk hingga ke tulang sampai. Qin Wan Ning, apa kamu bangga menyiksa aku? Orang yang benar-benar menyakitimu adalah Song Xinyan. Kamu si sampah. Sebenarnya kamu takut membalas dendam padanya. Karena Fu Sensing tidak mencintaimu. Dia mencintai Song Xinyan. Dia akan melindunginya. Benarkah? Kalau begitu tunggu saja dan lihat. Karena kau wanita hina, kau tidak akan mati dengan baik. Fu Tingxiao cepat atau lambat akan meninggalkanmu. Ah.
Nona, datang ke sini. Jangan dengarkan omong kosongnya. Mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Tentu saja aku percaya pada kakak. Wan Ning, aku sudah mencarikanmu, dokter anak terbaik di dunia. Dia pasti akan menyembuhkan telingamu dan bekas luka di tubuhmu. Kakak, apa kamu merasa jijik padaku? Apa kamu merasa jijik padaku? Maaf, sebenarnya setiap kali aku menonton sendiri, aku juga merasa sangat jijik. Aku tidak. Bekicot. Bagaimana aku bisa membencimu? Aku hanya menyesal tidak melindungimu dengan baik. Sebenarnya aku sudah mulai menyukaimu sejak lama. Aku sudah lama menyukaimu. Kalau tidak, mengapa selama bertahun-tahun ini, hanya kamu yang ada di sisiku, tak ada orang lain lagi? Saat menemukan buku diari itu 3 tahun lalu, kamu tidak tahu betapa bahagianya aku. Tapi aku juga takut seperti yang dikatakan Song Xinyan, kamu masih muda. Tak bisa membedakan apa itu suka dan apa itu ketergantungan. Jadi saat itu aku mengirim, kamu pindah sekolah ke desa. Sampai akhirnya aku bertemu denganmu, menyenggolmu. Barulah aku menyerah dan setuju untuk menikah dengan keluarga Song. Ibu tiri, orang yang aku suka bukanlah Song Xinyan. Orang yang aku cintai selalu adalah kamu, Qin Wanwan. Kakak, aku tidak menyalahkanmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Song Xinyan. Jadi, kamu pasti akan membalasku. Dengar. Jadi kamu pasti akan membalasku. Benar. Huaning. Kakak. Apakah kamu tidak rela meninggalkan Song Xinyan? Aku tidak. Hanya karena dia adalah satu-satunya anak laki-laki keluarga Song. Aku butuh sedikit waktu. Baik. Kakak Huo. Fu Ting Xiao. Daripada Song Xinyan, sebenarnya orang yang paling aku benci adalah kamu. Setiap hari aku bermimpi ingin membalas dendam padamu. Jadi setelah kembali, aku pura-pura menjadi lemah dan menyedihkan. Memecah belah hubunganmu dengan Song Xinyan. Aku sengaja merancang Shenzeng agar kamu berhadapan dengannya. Tapi sekarang kamu malah bilang orang yang selalu kamu cintai adalah aku. Ini benar-benar terlalu lucu. Tenang saja. Aku pasti akan menghargai cintamu dengan baik. Sebagai penghibur luka-lukaku yang penuh. Kamu panggil aku buat apa? Xinyan, mau makan apel? Qin Waning, jangan berlagak sok suci lagi. Kita berdua tahu banget hubungan kita seperti apa. Kamu sangat paham di dalam hati. Xinyan, kita adalah sahabat terbaik. Bahkan jika kakak memutuskan batal menikah denganmu dan menikahiku, kamu juga tidak boleh marah padaku seperti ini. Mengapa harus menikah denganmu? Bajingan. Aku sudah tahu itu kamu. Apa? Aku belikan stroberi untukmu. Wen Ning. Wen Ning. Xian, aku tidak pernah berpikir seperti kamu. Kakak, tidak. Itu aku yang buat. Dia yang menabrak sendiri. Bukan aku yang melakukannya. Wening, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Kamu pasti akan baik-baik saja.
Kalian berdua, berhenti. Pergi. Oh. Ha. Aha. Kepiting, bagaimana perasaanmu sekarang? Kakak, aku sangat sakit. Hampir saja aku kehilangan nyawa hari ini. Tenang saja. Kali ini aku pasti tidak akan melewatkanmu. Song Xinyan, aku pasti akan membuatmu. Kau bilang apa? Kalian begitu banyak tidak bisa menangkap Song Qingyan. Aku beri kalian 3 hari waktu. Jika masih tidak bisa menangkapnya, kalian tidak perlu kembali untuk menemuiku. Ibu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, kakak. Setelah menemukan Song Xinyan, apakah kamu akan membunuhnya? Aku cuma bercanda sama kakak. Lukanya terlalu sakit. Keluar sebentar. Kenapa kamu kembali secepat ini? Selalu. Kalau lihat itu kamu sangat kecewa. Aku tidak bermaksud seperti itu. Selamanya. Di atas menunjukkan bahwa pisau itu kamu yang menusukkannya. Ada hubungannya dengan Song Xinyan. Benar. Aku yang menjebak Song Xinyan. Aku mengakuinya. Kamu mau bagaimana? Wani, aku bukan datang untuk mengancammu. Aku sudah meminta orang untuk mengganti film itu. Orang lain tidak bisa melihatnya. Aku hanya merasa kasihan padamu. Kalau mau balas dendam padanya, aku bisa membantumu. Kenapa kamu harus menyakiti diri sendiri seperti ini? Tuan Sen, aku tahu kamu baik padaku, tapi ini urusanku. Kamu tidak perlu ikut campur dalam urusan ini. Kamu tunanganku. Urusanmu adalah urusanku. Senzo. Akhirnya tidak memanggilku Tuan Sen lagi. Sepertinya harus lebih sering menciumimu ke depannya. Winnie, ikut aku saja. Jangan tinggal di keluarga Fu lagi. Tidak bisa. Apakah kamu masih belum bisa melupakan Fu Tingxiao? Benar. Dia, sehari saja tanpa membayar harga atas apa yang dia lakukan. Aku tidak akan pergi selama itu. Ternyata yang kamu maksud sebelumnya adalah membalas dendam kepada Li Xiao. Apakah dia mengirimku kembali ke kampung halaman? Biarkan saya mengalami siksaan yang tidak manusiawi selama 3 tahun. Saya masih harus terus menyukainya. Siapa saya? Qin Waning. Apakah saya orang yang sangat hina? Waning, saya bukan maksud itu. Baiklah. Bergeraklah. Shenzeng, saya benar-benar punya sesuatu yang perlu kamu bantu. Bagaimana kondisi Profesor? Cedera parah. Dan sudah terlalu lama dibiarkan. Tapi menurut rencana saya, pengobatan selama 3 bulan saja sudah cukup untuk sembuh. Cacing itu luar biasa. Pemain mengantar Profesor keluar. Benar, kan? Namaku. Tunggu aku sembuhkan telingamu dulu, lalu aku akan membawamu memperbaiki bekas lukamu. Kita, Wan Ning, nanti kamu tetap akan jadi putri kecil tercantik di seluruh D.
Aku tidak mau jadi putri kecil. Kakak, kamu lupa apa yang pernah kamu katakan? Siput, kamu. Apakah kamu mau menikah denganku? Aku sama sekali tidak mengatakan seperti itu. 어두워진 나의 기억에 내 환한 빛이 되어줘 점점 흐려지는 네 얼굴 더 어두워진 나의 기억에 내 환한 빛이 되어줘 점점 흐려지는 네 얼굴 나를 미치게 만들어 Wan Ning, kamu tidak tahu betapa bahagia aku sekarang. Aku akan segera memberitahu kabar baik ini kepada ibu. Dia pasti tahu bahwa kamu pasti akan baik-baik saja. Baik, aku menunggumu. Fu Tingxiao, kamu harus kembali lebih awal. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu malam ini. Mau? Ibu, aku sudah kembali. Siput, ada apa denganmu? Fu Tingxiao, saya sudah memikirkan dengan seksama siang ini. Mungkin lebih baik kita batalkan rencana pernikahan ini. Saya sudah tidak menyukaimu lagi. This night seems to last Kanker lambung stadium akhir. Wan Ning, kamu sedang berbohong padaku, kan? Saya juga berharap saya sedang berbohong. Tapi dokter bilang saya tidak bisa makan dengan cukup selama bertahun-tahun. Jadi, tukak lambung berjalan perlahan menjadi kanker lambung. Mereka bahkan tidak membiarkanmu makan. Uang yang kuberikan padamu itu sudah mereka rampas sejak lama. Kalau saja di sekolah tidak ada air gratis, mungkin aku sudah mati kelaparan. Binatang-binatang ini. Nenek, kita sekarang pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang. Mungkin saja ini salah diagnosa. Siput. Kakak, tidak perlu membuang waktu lagi. Dokter yang memberikan surat diagnosa mengatakan, aku paling banyak hanya bisa hidup 1 bulan lagi. Aku tidak setuju. Kamu baru saja setuju menjadi pengantinku. Kita bahkan belum sempat bersama dengan baik. Kenapa kamu tega meninggalkanku sendirian? Kakak, aku tidak ingin mati. Kakak, aku tidak ingin mati. Aku masih punya begitu banyak keinginan yang belum terpenuhi. Katakan padaku. Aku pasti akan menyelesaikannya untukmu. Aku ingin menua bersamamu. Memiliki 2 anak. Aku ingin menemukan Song Xinyan, agar dia membayar nyawaku. Kalau bukan karena dia yang terus menggangguku, aku tidak akan terkena kanker lambung di usia muda. Kalau bukan karena dia menusukku hari itu, mungkin kondisiku tidak akan memburuk secepat ini. Aku sangat ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Tapi aku tidak punya waktu.
Mei Niang, tenang saja. Aku pasti akan membuatmu berlutut. Tunggu sebentar. Lepaskan aku cepat. Minta maaf kepada Wan Ning. Ting Xiao. Aku benar-benar tidak menyakiti Wan Ning. Saya difitnah. Saya melihat dengan mata kepala sendiri kamu menusuk Wan Ning dengan pisau. Kamu masih berani membela diri. Dia yang melakukannya. Dia yang memegang tangan saya dan menusukkan pisau ke tubuhnya. Dia sudah menghitung waktu kamu masuk. Di tahun baru, kamu menusuk saya sudah cukup. Mengapa kamu masih harus memfitnah saya? Kim Wan Li, jangan sok akting sama aku. Aku nggak mau dibohongi. Cukup. Bawa dia turun dan perlakukan dia dengan baik. Hei, berhenti. Berhenti. Aku ini difitnah. Berhenti teriak keras-keras. Penghinaan yang kamu terima hari ini tak sebanding dengan yang pernah aku alami. 1/10.000. Maafkan aku. Maaf, aku salah. Tunggu sebentar. Kamu. Nyonya Malam. Aku membalas dendam untukmu. Terima kasih, kakak, atas balas dendammu. Tapi kakak, apakah kau lupa? Membunuh itu melanggar hukum. Aku akan lapor polisi. Kakakku telah membunuh orang. Saya mau melapor ke polisi. Saya ingin kamu. Kenapa? Kakak bertanya tentang hal yang mana? Kenapa kamu harus menipuku? Kamu menderita penyakit terminal. Memaksaku untuk membunuh Sukian. Kakak jangan bicara sembarangan. Apakah kamu punya bukti? Aku tidak punya. Semua ini adalah yang paling aku cintai. Surat diagnosis itu pasti dibantu oleh Shen Zhang, kan, Anning? Apakah kamu begitu membenciku? Iya. Orang yang paling aku benci seumur hidupku adalah kamu yang selalu bilang melakukan ini untuk kebaikanku. Tapi karena beberapa kata provokasi dari Song Xinyan, kau mengirimku ke desa dan tidak peduli. Selama 3 tahun ini, seandainya kau menunjukkan sedikit perhatian padaku, mereka tidak akan berani menghina aku sembarangan. Aku penuh luka, hidup dengan 1000 luka. Tapi kau datang kepadaku dan bilang kau mencintaiku, menikah denganku. Kalau begitu beritahu aku. Apa sebenarnya makna dari penderitaan dan kesakitan yang aku alami selama 3 tahun ini? Apa sebenarnya makna dari penderitaan dan kesakitan yang aku alami selama 3 tahun ini? Aku semua dibohongi oleh Song Xian. Lupakan saja, Fu Ting Xiao. Selama ini, kamu selalu melihat siapa yang lebih lemah dan rapuh. Kamu bantu siapa? Dulu Song Xinyan menangis bilang aku menyakitinya. Kamu malah percaya sepenuhnya padanya. Lalu aku pura-pura membuang air mata. Air mata. Kamu malah menghujatnya dengan kejam. Kamu benar-benar makhluk bodoh dan munafik. Kamu omong kosong. Aku tidak pernah. Aku hanya sesaat kehilangan kendali. Jadi aku berpikir seperti itu. Aku tidak akan datang menjengukmu lagi. Wen Ning. Kamu boleh membenciku. Tapi aku mohon, tolong jaga ibu dengan baik untukku. Bagaimanapun, dia sudah membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun. Tenang saja.
Tak bisa lupa dia. Ting Xiao, kamu sudah datang. Dokter Madam Fu bilang jantungmu tidak baik. Jangan terlalu emosional. Di mana anakku? Dia telah dibohongi oleh Song Xinyan selama bertahun-tahun. Dengan rasa malu dan marah, dia membunuhnya sepanjang hidupnya. Kamu mungkin tidak akan bertemu dengannya. Menyelamatkanku dengan uang. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Sekarang ini adalah masyarakat yang berdasarkan hukum. Fu Tingxiao harus menanggung konsekuensi atas perbuatannya. Itu kamu. Kamu yang menyakiti Tingxiao. Kamu datang untuk membalas dendam pada kami. Iya. Anakmu masuk penjara. Kau tak perlu takut lagi pada wanita seperti aku, yang tak tahu diri mencoba merebut suamimu. Sialan. Orang tak tahu terima kasih. Aku membesarkanmu selama lebih dari 10 tahun. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Membiayai aku. Kamu lupa bagaimana aku melewati 3 tahun ini. Kamu lupa 3 tahun ini. Bagaimana aku melewati semuanya. Selama bertahun-tahun aku salah. Aku seharusnya tidak mendengarkan godaan Song Xinyan. Mengirimmu kembali ke kampung halaman. Kamu maafkan Mama. Ya. Nyonya Fu. Tenang saja di sini. Tunggu sampai tua sendirian. Oh. Sudah menunggu lama. Ya, asal menunggu kamu. Berapa lama pun aku rela. Aku ikhlas. Shenzhen. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sebenarnya aku menyelamatkanmu karena Wan Ning, tidak perlu menjelaskan. Apapun yang aku lakukan untukmu, aku melakukannya dengan sepenuh hati. Kita adalah suami istri. Maafkan aku. Sayang, kita pulang ke rumah.